Selamat datang di Septiarinis Channel, belajar matematika bersama Bu Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi bersama Bu Ririn di sini. Kita akan belajar teorema Pitagoras. Sebelumnya kalian berdoa dulu. Kemudian kita akan mulai pelajaran semester genap ini dengan bab yang ke-6 yaitu teorema Pitagoras. Coba kalian amati, di sini ada tiga orang tukang bangunan yang sedang mengukur kesikuan lahan. Nah, di situ terlihat bahwa mereka sedang memanfaatkan teorema Pitagoras ya. Untuk lebih jelasnya kita simak lagi penjelasan berikutnya. Nah, di sini dalam bab teorema Pitagoras ada subbabnya yaitu pendahuluan, segitiga siku-siku, kebalikan rumus Pitagoras, segitiga sembarang, dan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Namun di sini pada pertemuan pertama ini Bu Rin hanya membahas tentang pendahuluan dan definisi teorema Pitagoras. Nah, sebelum mempelajari ini kita kembali ingat bahwa ada KI atau kompetensi inti yang kalian miliki, yaitu memahami pengetahuan yaitu berupa faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian KI 4-nya yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstraknya yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan pelajaran di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Ya, jadi kalau KI 3 itu tentang pengetahuan, nah KI 4-nya tentang keterampilan. Kemudian KD-nya yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Kemudian untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Nah, itu kompetensi dasar yang nantinya kalian akan miliki. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Nah, dalam belajar teorema Pitagoras ada sejarah atau tokoh matematikanya, yaitu Bapak Pitagoras ya, namanya teorema Pitagoras ditemukan oleh si Pitagoras. Nah, siapakah Pitagoras itu? Pitagoras adalah seorang ahli matematika dan filsafat kebangsaan Yunani yang hidup di masa 569 sampai 475 sebelum Masehi. Nah, kemudian teorema Pitagoras sendiri berisikan tentang teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Jadi kalau kalian belajar segitiga siku-siku, nanti hubungannya dengan teorema Pitagoras ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada pembuktian tentang teorema Pitagoras. Nah, untuk pembuktian yang pertama kalian amati nih. Nah, ada sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisinya A, B, dan C ya. Kemudian kita buat persegi dengan panjang sisinya A, berarti luas persegi L1 yang merah itu berluasnya A kuadrat ya. Luasnya A kuadrat. Sedangkan dibuat persegi dengan sisi B, maka sebagai luas persegi L2, kita namakan L2, maka luas L2-nya adalah B kuadrat ya, karena luas persegi itu kan sisi kuadrat ya. Kemudian kalau kita buat persegi yang sama, yaitu persegi C, persegi L3 dengan panjang sisinya C, maka kita lihat di sini jika dipindahkan luas 1 atau yang A kuadrat yang berwarna merah dipindahkan ke C satu-satuannya, kemudian
luas 2 yang berwarna biru juga dipindahkan ke C, seperti itu. Maka ternyata luas persegi yang sisinya C, yaitu C kuadrat, sama dengan luas persegi 1 ditambah luas persegi 2. Nah ini, sehingga luas persegi L3 adalah jumlah dari luas persegi yang merah, yaitu L1, dengan persegi yang biru, yaitu L2. Disimbolkan L3, luas persegi yang ketiga, sama dengan L1 tambah L2. Diperoleh L3 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Atau kita tuliskan di sini panjang persegi ini adalah suatu persegi yang memiliki panjang sisi C, sehingga luas persegi C, luas persegi ketiga sama dengan C kuadrat. Dapat dituliskan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, jadi jelas ya. Ada sisinya ya, persegi dengan sisi A, kemudian persegi dengan sisi B. Luas persegi dengan sisi A adalah A kuadrat, luas persegi dengan sisi B adalah B kuadrat. Ketika dipindahkan luasnya menurut satu satuan persegi kecilnya, maka luas persegi yang ketiga, yaitu C kuadrat, sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu adalah pembuktian yang pertama. Ya, ini dapat tuliskan seperti ini. Ya, atau dituliskan lagi, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi siku-siku lainnya, ya. Nah, kalau kita di sekolah nih, sekolah punya papan seperti ini, papan Pitagoras ya. Papan Pitagoras, ya, yang bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah luas persegi 1. Kemudian yang biru ini adalah luas persegi 2. Nah, di sini nanti ada luas persegi 3. Nah, kalau kalian pindahkan L1 satu-satuan, ini ada kotak-kotak kecilnya seperti main puzzle. Kemudian L2-nya dipindahkan ke L3, maka luas 3-nya itu sama dengan L1 tambah L2. Ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Ada pembuktian yang kedua dari teorema Pitagoras. Ambil kertas berbentuk segitiga siku-siku sembarang dan 3 persegi yang dengan panjang sisi persegi masing-masing sama dengan panjang sisi segitiga tersebut. Kemudian urutkan persegi mulai dari yang kecil hingga ke besar, yaitu A, B, dan C. Pada persegi terbesar kedua, nah ini ya, kalau kita urutkan, ini persegi panjang yang persegi yang paling kecil, kemudian ini persegi nomor 2 terbesar atau yang terkecil tengah-tengah ya, kemudian ini yang 3 yang terbesar ya. Nah, pada persegi yang kedua ini kita buat seperti ini ya, kita buat membagi 4 titik potong diagonal persegi tersebut. Jadi pada persegi terbesar kedua atau persegi B, tentukan titik potong diagonal persegi tersebut, kemudian dibuat 2 buah garis yang sejajar dengan sisi miringnya. Berarti ini ya, salah satunya ini adalah sisi yang sejajar dengan sisi miringnya. Nah, kemudian salah satunya dibuat tegak lurusnya. Kemudian pindahkan bagian-bagian itu ke persegi panjang ke persegi yang terbesarnya. Seperti ini ya, pindahkan ke sini. Kita atur sedemikian sehingga ini dapat pindah ke sini. Ya. Nah, lalu keempat bagian persegi B dan persegi kecil persegi A disusun dalam persegi C seperti ini. Nih ya. Kalau kita tuliskan lagi, nih ini pindah ke sini tadi. Ini pindah ke sini. Yang sini pindah ke sini, ini pindah ke sini, kemudian yang A-nya ada di sini. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa luas dari persegi C adalah persegi yang B, luas persegi B tambah luas persegi A, atau dituliskan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, ini pembuktian dari teorema yang kedua.
Tadi ada yang pertama, kemudian sekarang yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut lagi, ada pembuktian teorema Pythagoras yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Ada pembuktian yang ketiga. Di sini ada persegi dengan panjang C ya, yang abu-abu. Kemudian ada 4 buah segitiga siku-siku yang masing-masing sisi siku-sikunya adalah B dan A ya. Dapatkah kalian menghitung luas persegi abu-abu di samping ya? Yang kita mau hitung adalah persegi abu-abu. Kemudian ya, luas persegi abu-abunya adalah C kuadrat, karena kita tahu bahwa luas persegi adalah sisi pangkat 2 atau sisi kuadrat. Kalau sisinya C berarti C kuadrat. Kemudian kita atur kalau misalkan segitiganya tersebut dipindahkan seperti main puzzle seperti ini ya. Kemudian L-nya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita lihat ya. Kenapa seperti itu? Karena jadinya gini. Yang tadi kan luas persegi C-nya itu yang warna abu-abu ya, adalah C kuadrat. Nah, sekarang kalau misalkan segitiga tadi dipindahkan ke bawah, maka yang warna abu-abunya sekarang adalah A kuadrat tambah B kuadrat, sehingga kita dapat tuliskan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini juga merupakan aturan dari teorema Pythagoras untuk pembuktian yang ketiga. Jadi untuk segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku lainnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kita dapat sebutkan bahwa teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku lainnya. Atau dapat dituliskan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat jika C-nya adalah sisi miring. Nah, sekarang dari ketiga pembuktian yang tadi Bu Ridin jelaskan tadi tentang teorema Pythagoras, kalian coba buat salah satunya. Tulis dan buatlah salah satu pembuktian tersebut menurut kreativitas kalian. Kalian boleh tulis di kertas, HPS, boleh di buku tulis, boleh di karton. Buat yang rapi, buat yang bagus, berikan warna jika perlu biar tampilannya lebih bagus lagi sesuai dengan kreativitas kalian. Kemudian kalian foto dan kirim ke Google Classroom Matematika. Oke? Sampai di sini jelas ya? Nanti kita akan bahas diskusinya di WA group atau di Classroom. Oke, tetap semangat belajar anak-anakku sekalian. Sampai di sini dulu penjelasan untuk pertemuan pertama ini. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.